Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang Maintenance Operation Control untuk mata kuliah Manajemen Perawatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fuji Heriawan. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal Bekasi, jurusan Teknik Industri. Maintenance Operation Control. Apa itu? Maintenance Operation Control mengkontrol pemeliharaan, berarti mengkoordinasikan permintaan untuk pemeliharaan dan sumber daya yang tersedia demi untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diinginkan. Sistem operasi dan kontrol yang efektif harus memiliki 6 karakteristik yang dibangun di dalamnya. 6 karakteristik tersebut yaitu: 1. Permintaan pemeliharaan, yang kedua sumber daya pemeliharaan, yang ketiga prosedur dan sarana penerimaan, koordinasi, penjadwalan, pengiriman, dan mengeksekusi pekerjaan, yang keempat standar kinerja dan kualitas, yang kelima umpan balik, pemantauan dan kontrol, lalu yang terakhir orang atau tim yang mau berubah dan beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan analisis yang tepat untuk keputusan pemeliharaan yang efektif. Siklus kontrol pemeliharaan adalah satu rangkaian tahapan yang utuh dalam pelaksanaan kontrol pemeliharaan. Dapat dilihat pada gambar 27, yaitu siklus kontrol pemeliharaan, di mana ada input, lalu ke proses plan, nanti akan ada plan output yang tertera ke objek. Maintenance Work Order System. Maintenance Work Order System yaitu sistem perintah kerja pemeliharaan, yaitu bentuk instruksi tertulis yang dirinci untuk pekerjaan yang harus dilakukan dan harus diisi untuk semua pekerjaan. Sistem perintah kerja pemeliharaan memiliki tujuan antara lain: 1. Meminta secara tertulis pekerjaan yang harus dilakukan oleh bagian pemeliharaan. Yang kedua, menyaring pekerjaan yang diminta oleh bagian produksi pabrik. Yang ketiga, menetapkan metode terbaik dan teknisi yang paling berkualitas untuk pekerjaan itu. Yang keempat, mengurangi biaya melalui pemanfaatan sumber daya yang efektif, yaitu tenaga kerja dan bahan. Lalu yang kelima, memperbaiki perencanaan dan penjadwalan pekerjaan pemeliharaan. Yang keenam, mempertahankan dan mengendalikan pekerjaan pemeliharaan. Lalu yang terakhir, meningkatkan pemeliharaan keseluruhan melalui data yang dikumpulkan dari perintah kerja dan digunakan untuk kontrol dan program peningkatan berkelanjutan. Lalu ada design of the work order. Perintah kerja harus mengandung dua jenis informasi, yaitu informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan dan penjadwalan, dan informasi yang diperlukan untuk kontrol, itu informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan penjadwalan. Di antara lain harus mencakup ada nomor inventaris, deskripsi unit dan situs, lalu ada orang atau departemen yang meminta pekerjaan, ada deskripsi pekerjaan dan standar waktu yang dibutuhkan, lalu ada spesifikasi pekerjaan dan nomor kodenya, lalu ada prioritas dan tanggal kerja kapan dilakukannya, lalu ada teknisi yang dibutuhkan untuk memperbaikinya, lalu ada suku cadang dan material yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut, lalu ada alat khusus apabila diperlukan, lalu ada prosedur keamanan, dan yang terakhir itu ada informasi teknis, itu berupa gambar atau manual book. Lalu ada yang kedua, yaitu informasi yang diperlukan untuk kontrol yang mencakup waktu aktual yang diambil, kode biaya untuk teknisi, dan waktu henti atau waktu pekerjaan selesai. Selanjutnya ada work order
system flow. Setelah desain perintah kerja terbentuk, langkah berikutnya adalah mengikuti atau menerapkan alur proses dari pekerjaan perintah kerja yang telah dirancang tadi. Alur perintah kerja ini akan meliputi urutan proses, di antara lain yaitu setelah menerima permintaan pekerjaan oleh perencana, maka disaring dan perintah kerja direncanakan dengan menunjukkan informasi yang diperlukan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol. Biasanya 3 atau sampai 4 salinan diisi dan dialirkan dalam sistem. Yang kedua, perintah kerja terdaftar dalam daftar yang mencantumkan data terkait untuk setiap memesan pekerjaan. Lalu ada yang ketiga, satu salinan, biasanya salinan ke-1 itu diajukan oleh nomor urut kerja dalam pemeliharaan departemen. Lalu salinan yang kedua dan ketiga diberikan kepada yang bersangkutan, yaitu mandor, dan satu salinan dikirim ke pencetus pekerjaan. Yang keempat, mandor menugaskan pekerjaan ke teknisi yang sesuai dan memberinya satu salinan, biasanya berupa salinan kedua atau ketiga, pekerjaan yang dibutuhkan dan mengisi informasi yang diperlukan tentang pekerjaan yang harus dilakukan, seperti waktu aktual dan material aktual yang digunakan, dan menyerahkan salinan itu kembali kepada mandor. Lalu mandor memverifikasi informasi dan memeriksa kualitas pekerjaan dan menempatkannya sebagai informasi terverifikasi pada salinan 2. Perencanaan penempatan informasi pada salinan 1 dan mengirimkan salinan 3 kepada pencetusnya. Lalu perencanaan mengirimkan salinan kedua ke akuntansi untuk mengisi informasi tentang biayanya. Setelah itu salinan dikirim ke departemen tempat informasi pemeliharaan sistem dipertahankan. Bisa berupa unit dengan sendirinya atau dalam perencanaan dan penjadwalan tergantung pada situasinya. Lalu yang terakhir, salinan pertama diajukan dalam file perintah kerja yang tertutup dan disimpan untuk sementara waktu, biasanya untuk 3-6 bulan. Alurnya tersedia di gambar 28. Slide selanjutnya yaitu job card. Apa itu job card? Job card itu berfungsi agar departemen pemeliharaan memiliki data yang tepat untuk bekerja, biaya, dan kontrol kondisi pabrik. 3 hal penting harus tercakup di dalamnya, yaitu waktu perbaikan, biaya, dan waktu berhenti. Ketika informasi tersebut dapat dituliskan ke dalam job card, tertera pada gambar 29. Rekam riwayat pekerjaan. Selain rekam data perintah kerja, hal yang perlu disimpan adalah rekam riwayat peralatan yang telah dilakukan pemeliharaan. File riwayat peralatan adalah dokumen yang berisi informasi tentang semua pekerjaan pada fasilitas atau peralatan tertentu. Hal ini perlu dilakukan agar tersimpan dokumentasi kronologi riwayat mesin atau peralatan semua sejak dibeli sampai penggantian komponen yang rusak. Hal-hal yang perlu dicatat dalam rekaman tersebut antara lain, yang pertama spesifikasi dan lokasi peralatan, yang kedua inspeksi, perbaikan, servis, dan penyesuaian yang dilakukan, kerusakan dan kegagalan dan penyebabnya, dan tindakan korektif yang dilakukan. Lalu yang ketiga, pekerjaan yang dilakukan pada peralatan, komponen diperbaiki atau diganti, kondisi keausan, erosi, korosi, dan lain-lain. Lalu yang keempat, pengukuran atau pembacaan yang dilakukan, izin, hasil tes, dan inspeksi. Lalu yang kelima, waktu kegagalan dan waktu yang hilang untuk melakukan perbaikan tersebut. Slide selanjutnya yaitu Structure of Maintenance Control. Struktur dari sistem kontrol pemeliharaan dapat digambarkan seperti pada gambar 30, di mana di situ ada resource availability, ada operational constraints, di mana ada production requirement, lalu ada tindakan preventive maintenance planning, ada corrective maintenance classification, ada corrective maintenance-nya apa aja, lalu akan ada adaptive maintenance acceptance. Dan dari gambar tersebut
Ini menggambarkan tentang struktur kendali pemeliharaan. Slide selanjutnya yaitu work order processing. Pemrosesan pesanan kerja berfokus pada realisasi pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dan tujuan yang harus dipenuhi dengan mempertimbangkan jadwal produksi jangka pendek. Hal tersebut meliputi dari 3 fungsi kontrol, yaitu work order release, yaitu pelaksanaan, lalu ada work order scheduling, penjadwalan, dan ada work order dispatching atau pemenuhan. Lalu ada informasi feedback and corrective action. Umpan balik dan tindakan korektif berkaitan dengan pengumpulan tentang status eksekusi pekerjaan, ketersediaan sistem, backlog pekerjaan, dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Kemudian informasi ini dianalisis sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu ada work control. Work control menunjukkan beberapa proporsi pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan dengan waktu lembur. Laporan lain yang bermanfaat untuk kontrol kerja adalah menjamin simpanan, persentase pemeliharaan darurat yang direncanakan, pemeliharaan pencegahan, dan persentase pekerjaan perbaikan. Lalu ada cost control. Pengendalian biaya pemeliharaan biasa mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, biaya pemeliharaan langsung, yaitu biaya bahan baku, suku cadang, material, dan peralatan. Lalu ada biaya operasional shutdown karena kegagalan. Lalu ada biaya kualitas karena produk berada di luar spesifikasi sebagai akibat dari ketidakmampuan mesin. Lalu ada biaya redundasi karena banyaknya cadangan peralatan. Lalu ada biaya kerusakan peralatan karena kurangnya perawatan yang tepat. Dan yang terakhir, biaya pemeliharaan yang berlebihan. Lalu ada quality control, yaitu kontrol kualitas pemeliharaan memiliki hubungan langsung dengan kualitas produk. Peralatan yang terawat dengan baik menghasilkan lebih sedikit sisa dari peralatan yang tidak terawat dengan baik. Hal ini juga terlihat dari data bahwa kondisi mesin mempengaruhi kapabilitas prosesnya. Slide selanjutnya yaitu Plant Condition Control. Pengendalian kondisi pabrik membutuhkan sistem yang efektif untuk mendata kegagalan dan perbaikan peralatan penting di pabrik. Informasi ini biasanya diperoleh dari file perintah kerja dan bagaimana kondisi awal peralatan, yang termasuk dalam data riwayat peralatan yaitu waktu kegagalan, sifat kegagalan, perbaikan yang dilakukan, total downtime mesin, dan suku cadang yang digunakan. Lalu ada operasi dan kontrol pemeliharaan. Hampir semua informasi tentang biaya tersedia pada pesanan pekerjaan. Ringkasan biaya perawatan dengan pekerjaan yang harus dikeluarkan setiap bulan. Ini digunakan untuk mengontrol biaya pemeliharaan dan mengembangkan biaya produk yang diproduksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya: A. Mempertimbangkan penggunaan bahan pemeliharaan alternatif. B. Memperbaiki prosedur pemeriksaan. C. Merevisi prosedur pemeliharaan, terutama membuat penyesuaian dalam ukuran staf dan metode. Lalu yang D. Merancang ulang prosedur penanganan material dan tata letak bengkel. Lalu ada Effective Engineered Maintenance Program. Tujuan dari program pemeliharaan teknis yang efektif adalah untuk meningkatkan ketersediaan pabrik, mengurangi biaya, dan meningkatkan keandalan peralatan dan kualitas. Lalu untuk slide yang terakhir ada Role of Information Technology. Teknologi informasi meningkatkan komunikasi berbasis data dan analisis, meningkatkan pengambilan keputusan pemeliharaan, serta memungkinkan penyusunan perintah kerja dan alur pesanan kerja. Pemeliharaan sistem kontrol memiliki peran penting dalam pemeliharaan program yang efektif. Konsep kontrol proses mencakup tujuan proses, sampling, analisis sampel, dan menerapkan tindakan korektif diidentifikasikan dan digunakan untuk membangun sistem kontrol. Pemeliharaan yang efektif. Langkah-langkah untuk pemeliharaan kontrol yang efektif adalah sebagai berikut.
A. Menentukan tujuan dan sasaran dalam kualitas ketersediaan dan efisiensi. B. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan informasi tepat waktu dan membantu dalam membuat keputusan pemeliharaan yang efektif. Yang C. Mengkoordinasikan dan merencanakan pesanan kerja. Yang D. Memproses perintah kerja. Yang E. Mengumpulkan informasi dari perintah kerja dan file riwayat dan kompilasi laporan efisiensi, ketersediaan, dan kualitas. Yang F. Memeriksa kesalahan dari tujuan dan target yang ditetapkan. Lalu yang G. Jika ada kesalahan yang diambil tindakan korektif, jika tidak, tingkatkan tujuan. Itulah materi tentang maintenance operation control dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.